Dasar orang kaya yang mikirnya uang tuh bisa nyelesain segalanya. Semua hal di dunia bisa kita beli pakai uang, termasuk orang-orang kayak kalian. Sisa harta warisan Axel Daryanto diwariskan kepada Isana Rahmadani. Seluruh harta warisan ini tidak akan mampu mengangkat status kamu. Derajat kamu akan tetap sama. Kamu adalah seorang pembantu. Afgan. Afgan. Helen jatuh dari atas. Ya, aku tahu. Kejadian ini gak boleh sampai kesebar di luar sana. Saya setuju Pak Indra. Tapi apapun yang terjadi, kita harus selidiki kenapa Helen bisa kayak gini. Terjadi. Semuanya dengar saya. Tidak ada yang boleh meninggalkan TKP. Kami akan meminta keterangan terkait dengan kasus ini. Mengerti semua? Terima kasih. Set perimeter, kita mau penyelidikan. Maaf Pak, saya Firman Pak. Ya, jadi bagaimana kejadian ini Pak? Kami sendiri juga nggak tahu Pak. Tiba-tiba korban jatuh dari atas, tangannya masih terikat Pak. Karena kejadian ini, semua orang yang ada di sini bisa menjadi tersangka. Maka dari itu, kami harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pak Surya maaf, kalau boleh penyelidikannya jangan sampai tersebar kemana-mana Pak. Maksud saya media jangan sampai tahu atau pihak luar jangan sampai tahu Pak. Ini penyelidikan kasus pembunuhan. Harus dilakukan sesuai dengan SOP. Jadi kami mohon kerjasamanya. Mengerti ya Pak? Terima kasih. Di, telepon forensik sekarang suruh sini. Kejadiannya itu sangat cepat. Dan benar-benar mengerikan. Ketika Adisti mau memotong kue, tiba-tiba Helen jatuh di atas kue ulang tahun itu. Kita semua syok dan ketakutan. Dia kehilangan nyawanya di ulang tahun saya. Siapa yang membunuhnya? Malam itu saya sedang bersama Afgan. Saya membantu dia. Saya merasa berat banget karena ini semua harus terjadi di ulang tahun istri saya. Saya sudah katakan semua apa yang saya lihat. Tapi ini Pak, berapa lama lagi saya harus ada di sini? Mohon bersabar Pak. Kami butuh kerjasamanya ya. Jadi waktu Adisti mau potong kue, tiba-tiba Helen jatuh dari atas. Saya bingung banget karena saya baru pertama kali lihat pembunuhan. Saya nggak nyangka tiba-tiba kejadian ini terjadi depan saya gitu aja. Saya cinta banget sama Helen, Pak. Saya selalu dengan Bu Paramita, jadi tidak mungkin saya. Karena saya selalu berada di samping beliau. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya cuma nganterin kue aja.
Saya di sini cuma pelayan. Dari tadi saya juga cuma nganterin makanan sama minuman aja ke tamu, Pak. Tadi saya nggak sengaja jatuh ke kolam, Pak. Terus saya pergi ganti baju dulu. Kenapa Anda harus ganti baju? Asisten rumah tangga saya kecebur di kolam. Dia nggak bisa berenang, bahkan hampir tenggelam. Jadi karena di sini cuma alibi Anda aja yang kurang jelas, jadi saya akan bertanya kepada Anda lebih lanjut soal ini. Filenya kosong, Dan. Coba cek lagi yang lain. Baik, Dan. Semua sama kosong, Dan. Kita cari bukti yang lain. Siap. Mohon kerjasamanya. Baik, terima kasih. Bagaimana caranya perempuan seperti kamu bisa membuat kakak saya mengubah surat wasiatnya? Antara tangis mengakar, sepi memeluk bayang, runtuh di sudut sayang, biarkan jiwa terkulai menunggu. Ini benar-benar gila. Kenapa pesta ulang tahun Adisti bisa sekacau ini? Dan kenapa Helen? Aku benar-benar gak percaya. Helen meninggal. Padahal tadi dia ada di sebelah aku. Tapi tiba-tiba... Hey, B, I know this is hard for you. Tapi kan ini ulang tahun kamu. Kenapa Helen bisa ada di sana? Di dalam rumah, bukan di taman. Polisi bilang Helen dibunuh di balkon atas. Dan itu pun yang ngebuat aku nggak ngerti kenapa juga dia ada di sana. Adisti, sayang, kamu sabar ya. Mama tahu ini berat buat kamu. Gimana kalau kasus malam ini tersebar? Ada pembunuhan di rumah keluarga Daryanto saat pesta ulang tahun Adisti. Dan aku juga yakin pasti mereka belum lupa soal kematian Kak Axel di tahun baru. Dan bisa juga berita soal diturunkannya warisan keluarga Daryanto ke Isyana juga bisa tersebar. Ini semua pasti gara-gara pembantu miskin itu. Aku mau dia keluar dari rumah ini. Aku gak mau lihat dia lagi, gak lagi. Semenjak ada dia di rumah ini, semuanya jadi kacau. Dia pembawa sial, aku mau dia keluar dari sini. Mama setuju. Perempuan itu memang harus keluar dari rumah ini. Panggil Isyana. Baik, Mama. Ma, bentar. Ma, Pak Firman udah pasti nggak akan tinggal diam. Dan lagi pula, wasiat Kak Axel itu kan udah pasti, Ma. Mama tidak peduli. Semua urusan itu adalah urusan Mama. Yang penting saat ini, dia keluar di rumah ini. Mama nggak peduli. Siapa? Iya, sebentar. Kamu dicariin? Sama siapa, Mbak? Bu Paramita. Dia nunggu kamu di ruang keluarga. Jangan sampai kamu saya seret ya ke sana.
Iya sebentar Mbak. Ayo jalan. Ya Tuhanku, apa yang akan terjadi padaku? Kita semua udah sepakat untuk menolak surat wasiat daripada Exal. Sekarang kamu sebutkan kamu butuh uang berapa dari kita? Saya nggak butuh apa-apa, Bu. Munafik. Gak mungkin ada orang yang gak tertarik sama uang. Apa kamu sedang merencanakan sesuatu? Tapi saya emang benar-benar gak butuh apa-apa. Oke. Kalau memang kamu tidak butuh uang, kita semua juga sudah tidak butuh kamu lagi. Keluar kamu. Keluar. Sekarang. Sekarang, Bu. Tapi saya nggak tahu harus kemana. Itu bukan urusan kita. Kamu dengar kan? Saya tadi ngomong apa? Sekarang juga keluar kamu. Turwi, bawa dia keluar. Ayo keluar. Ayo keluar. Lepasin tangan saya. Perempuan itu masih berdiam diri di situ. Kenapa sih dia nggak pergi?
buang sampah itu jauh-jauh dari rumah kita. Sekarang. Baik, Nyonya. Kamu sudah diperingatkan untuk pergi dari sini. Pergi. Pergi. Ya Tuhanku, apa yang harus kulakukan sekarang? Akhirnya perempuan itu sudah terbunuh ini. Baguslah kalau kayak gitu, berarti satu masalah udah selesai. Ma, saya duluan ke kamar ya. Yap. Afgan. Mama nggak istirahat juga. Mama di sini dulu ya. Good night. Good night. Baik. Perempuan bodoh. Kenapa masih di sini? Kenapa dia nggak pergi aja sih? Kamu benar-benar tidak punya siapa-siapa. Atau kamu nggak rela kehilangan harta keluarga kami? Dia pasti kedinginan. Terus kenapa? Itu bukan urusanku. Dia mati pun aku gak akan peduli. Ini CCTV kenapa ya? Kabel aman. Kok error ya? Jangan-jangan kena petir ya? Ada cerita, bukan dongeng biasa. Ini kisah kita terjebak di antara dua dunia, mimpi dan real. Sekarang aku harus kemana? Saat hati bicara logika terdiam, di persimpangan mana yang harus ku pegang. Ini bukan cinta Cinderella, tak ada sepatu kaca, hanya rasa yang membara di tengah badai. Ku tetap bertahan meski tak sempurna, tapi ini nyata. Rahasia terungkap, hati jadi taruhan. Di antara bisik, siapa yang dipercaya? Ya Tuhanku, tolong aku, selamatkan hamba-Mu ini. Jiwa yang mencari makna.
Isyana! 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 Kamu udah cek pintu gerbang? Udah dikunci semua? Sudah, Nyonya. Sekarang kamu cek pintu belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Ya. gimana keadaan ibu sekarang? Belum stabil. Ibu masih harus banyak istirahat, kata dokter. Ya Allah. Kamu masak? Iya, makan dulu mas. Iya. Pak Afgan, aku berangkat ya. Ya Allah, baru juga sampai. Ya gimana lagi, ini Pak Afgan yang manggil. Mas, dia pecat Mas tanpa alasan. Ngapain Mas masih peduli sama dia? Justru itu, siapa tahu Pak Afgan nyuruh aku kerja lagi. Aku berangkat ya. Ya udah Mas, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Bajuku. Siapa yang ngegantiin baju aku? Pak Afgan? Kok saya di sini sih, Pak? Bapak ngapa-ngapain saya ya? Tak terluka dan ku masih di sini merajut asa di tengah perih tak terperi. Biarku pasrah namun rindu menjadi
Pak Afgan? Kok saya di sini sih, Pak? Bapak ngapa-ngapain saya ya? Bapak manfaatin saya pada saat saya lagi nggak sadar, iya. Terus ini baju saya kok Bapak ngegantiin juga. Ih, saya sumpah. Saya berani sumpah ya, Pak. Saya bakalan balas perbuatan Bapak. Udah marah-marahnya. Lain kali kamu tanya dulu. Tanya gimana? Orang jelas-jelas. Isyana, tadi tuh Pak Afgan lihat kamu pingsan di luar. Terus jidat kamu luka. Kamu juga demam. Makanya Pak Afgan mintain aku ganti baju kamu. Tapi yang ngobatin sama ngompres kamu ya Pak Afgan. Ya udah, pindah ke kamar kamu sekarang. Tapi Pak, saya ambil bajunya Isyana dulu ya. Soalnya kalau ada yang lihat Isyana pakai baju Pak Afgan, nanti ada masalah baru. Ya, cepet ya. Habis ganti baju, balik ke kamar kamu. Tunggu ya, Syah. Pita kok lama banget ya? Ngapain sih? Syana, jangan sampai ketiduran. Aduh, tapi mata berat banget lagi. Ngapain kamu di sini jam segini? Aku cuma... Jangan bohong. Apa yang kamu sembunyiin? Aku gak nyembunyiin apa-apa. Aku pergi dulu ya. Ngomong dulu, ngapain kamu kesini, baru kamu boleh pergi. Apa yang kamu sembunyiin? Turwi, lepasin aku. Aku gak nyembunyiin apa-apa. Aku akan terus awasi kamu kemanapun kamu pergi. Aduh, gimana caranya aku balik ke kamar Pak Afgan? Turwi pasti bakal awasin aku terus. Adisti! Kamu bikin kaget? Tadi bilangnya mau tidur. Aku nggak bisa tidur, Mah. Mau ngobrol tapi Raffi udah tidur. Aku bosan jadi kesini deh. Mama kok nggak tidur? Mama juga susah tidur. Akhirnya ya, Mah. Aku nggak perlu lagi lihat muka si pembantu miskin itu lagi. Nggak semudah itu. Firman pasti mau ngelawan kita. Terus kita harus gimana, Mah? Ya tetap aja, Mama nggak akan mau kalah. Mama akan cari pengacara yang jauh lebih hebat daripada dia. Ya? Tapi aku nggak habis pikir deh, Mah. Kok bisa-bisanya sih Axel kasih semua warisan ke pembantu itu? Aku nggak dapet apa-apa loh, Mah. Ya walaupun aku adik tirinya, tapi tetap aja aku adiknya. Dan yang aku heran,
Afgan kan adik kandungnya. Dia juga nggak dapet apa-apa. Aneh. Siapa tuh? Ah, udah. Paling security lagi lewat. Udah, tenang aja. Selamat pagi Adisti, Raffi. Perempuan itu sudah tidak ada di rumah kan? Sudah tidak ada Nyonya. Aman. Sudah pergi dia. Oh my God. Kenapa? Beritanya udah kesebar kemana-mana. What? Coba lihat. Ada apa lagi sih? Ada yang upload videonya. Ma, coba lihat captionnya. Orang kaya memang paling tahu cara bikin party. Kue 3 susun, ini namanya skandal 3 tingkat. Nggak usah bacain bisa nggak? Aku mual dengernya. Aku yakin banget, pasti ini ulah Isyana. Yakin banget. Dia sengaja rekam dan sebarin videonya. Bentar, ini masih banyak lagi berita yang lain. Ternyata orang-orang sibuk membicarakan warisan Kak Axel. Afgan mana? Masih tidur? Masalah ini harus segera beres. Mama nggak mau keluarga Daryanto ini makin hancur. Mama harus bangun Afgan. Ikut, Ma. Bapak, kamu ngapain di sini? Bapak ngapain di sini? Ini kamar saya, jelas saya di sini.
Semalam saya bilang sama kamu keluar dari kamar saya. Iya, maaf Pak, saya kan ketiduran. Afgan sama siapa di dalam? Keluar dari kamar saya ngapain, Pak? Apaan sih kamu? Keterlaluan kamu. Bisa-bisanya ya kamu sama perempuan itu. Maksud kamu apa? Hah? Kamu udah gak waras ya, Afgan? Wanita itu pencuri. Dia udah ambil semua harta kekayaan Axel. Kakak kandung kamu sendiri dan kamu malah tidur sama dia. Di rumah ini lagi. Kenapa sama perempuan itu? Kenapa? Kenapa lagi ada banyak masalah banget di keluarga ini? Udah. Puas kalian hakimin aku. Apapun yang kalian pikirkan, itu semua nggak terjadi. Perempuan itu hampir mati di jalanan. Kalian lupa, satu orang udah kehilangan nyawanya di rumah ini dan kita butuh skandal baru? Bayangkan yang orang-orang di luar sana pikirkan, begitu mengetahui bahwa dia yang berhak atas seluruh aset keluarga kita. Dia yang berhak atas seluruh harta keluarga Daryanto. Ditemukan mati di jalanan. Dia terluka, dia kedinginan. Dia hampir mati. Aku nggak punya pilihan. Aku harus tolong dia. Aku mau bawa dia ke kamarnya tapi aksesnya dikunci. Ya, tapi kan bisa juga. Betul, harusnya dia tidur di kamar pembantu kan. Intinya ini semua salah paham. Dan aku ngerasa nggak perlu lagi ngejelasin apapun ke kalian. Aku punya meeting dan aku hampir terlambat. Permisi. Ada cerita, bukan dongeng biasa. Ini kisah kita terjebak di antara. Maaf Pak, pecah. Saya ambil sapu dulu. Mimpi dan realita, mana yang nyata? Saat hati bicara lebih kata. Selamat pagi Bapak Afgan, mohon izin. Boleh keluar mobil sebentar, kita harus bicara. Saya sudah terlambat untuk pergi meeting. Kalau Anda ingin bicara soal kejadian semalam, temuin ibu saya. Baik, kami mendapatkan bukti bahwa Anda terlibat dengan kematian Ibu Helen. Dan juga kami mendapatkan laporan orang hilang. Terus keluarga dari aku sudah sampai mana? Pak, permisi. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Pak, tolongin saya, Pak. Agus, suami saya, dia nggak pulang dari semalam, Pak. Udah ditelepon berkali-kali, dia nggak ada kabar. Tolong, Pak. Tolong bantu suami saya, Pak. Ibu tenang dulu. Ini akan kami proses setelah 1 kali 24 jam. Ya. Terakhir, Ibu tahu suami Ibu akan pergi kemana? Semalam, dia dapat pesan dari mantan bosnya, Afgan Daryanto. Saya juga nggak ngerti kenapa suami saya disuruh datang ke rumahnya. Padahal dia sudah dipecat dari kerjanya, Pak. Afgan Daryanto? Iya. Keluarga pemilik Daryanto Estate? Iya, Pak. Betul, Pak. Saya nggak ngerti maksud Anda apa ya? Urusannya sama saya apa? Dan siapa yang hilang? Agus Mulyono, mantan driver Bapak yang baru saja Anda pecat kemarin.
Anda tahu dia di mana? Jelas saya nggak tahu dia ada di mana. Lagi pula Anda nggak bisa nuduh saya sembarangan tanpa bukti kayak gini. Silakan ke saya. Kok pagi-pagi polisi datang lagi sih? Permisinya, Ada apa sih? polisi datang lagi. Suruh masuk aja. Ada apa lagi sih? Sepertinya mau menangkap Pak Afgan. Silakan buka bagasinya. Boleh saya tahu untuk apa? Mohon kerjasamanya saja, silakan buka. Saya nggak ngerti kenapa Anda dan anak buah Anda datang ke rumah saya pagi-pagi untuk menghancurkan hari saya. Ada apa ini, Pak? Selamat pagi, Bu. Kami harus memeriksa bagasi mobil Bapak Afgan. Atas dasar apa Bapak mau periksa mobil anak saya? Mah, ya udahlah. Nggak ada yang disembunyiin juga kok. Ibu dengar sendiri, sekarang Bapak Afgan, silakan buka bagasinya. Cinta terluka dan ku masih di Sekarang Bapak Afgan, silakan buka bagasinya. Ada apa sih? Ini bukan aku, Mah. Aku dijebak. Bapak Afgan, silakan ikut kami ke kantor. Bawa. Pak, nggak mungkin anak saya melakukan ini. Semua bisa dijelaskan di kantor. Ya, sekarang Bapak, mari ikut kami. Mah, Mama tenang ya. Aku bisa laluin ini semua. Percaya sama aku, Mah. Semua akan baik-baik aja kok. Afgan. Tolong ya, Mah. Telepon pengacara dan temuin aku di kantor polisi. Sudah? Bawa. Pit, aku nggak nyangka loh Pak Afgan ternyata kejam juga ya. Bayangin Pak Agus tuh udah kerja di sini mengabdi bertahun-tahun, tahu-tahu dibunuh. Tapi aku dengar-dengar nih ya, Pak Agus itu kerjanya nggak bener, makanya Pak Afgan langsung pecat Pak Agus. Tapi kalau memang dipecat, ngapain Pak Agus tuh datang lagi ke sini? Oh, atau jangan-jangan Pak Agus tuh minta pesangon. Terus Pak Afgan marah, akhirnya Pak Afgan membunuh. Serem amat. Gak mungkin lah Pak Afgan kayak gitu. Dia memang dingin dan kasar. Tapi aku rasa dia nggak mungkin membunuh orang lain. Mayatnya ditemukan di bagasi mobil Anda, Agus Mulyawan. Dan kemarin baru saja ada pecat karena kesalahan kecil. Membuat Anda menunggu terlalu lama pada saat Anda mau masuk ke dalam mobil. Bukan begitu Bapak Afgan? Itu informasi yang Anda dapat kan? Saya mau bertanya, apa yang Bapak Agus lakukan itu segitu merendahkan Anda ya? Sampai Anda harus menghabisi dia? Buat saya pribadi, itu adalah alasan yang sangat konyol untuk menghabisi nyawa seseorang. Lagian saya nggak punya dendam apapun sama Agus. Tapi mayatnya ditemukan di bagasi mobil Anda.
Anda bisa jelaskan soal ini? That's the point. Saya benar-benar pengen tahu bagaimana caranya Agus ada di rumah saya, bahkan di dalam bagasi mobil saya sendiri. Beberapa hari setelah Anda pecat, Agus Mulyawan ditemukan di mobil Anda. Menurut Anda, jika benar saya pelakunya, apakah saya sebodoh itu membawa mayat yang saya bunuh di dalam mobil saya sendiri? Mungkin saja. Mungkin Anda sedang berusaha untuk kabur atau menghilangkan bukti, tapi keburu tertangkap. Uniknya, ini bukan mayat satu-satunya yang kami temukan di rumah keluarga Anda. Tolong sampaikan sama beliau, Ibu Paramita dari Anto telepon. Saya tunggu berita dari beliau. Segera. Gimana, Mah? Mama belum bisa bicara sama Pak Irwan. Dia lagi meeting. Tapi dia komisaris polisi kan, pasti dia bisa bantuin kita. Ya, Mama pasti berharap kayak gitu. Mama benar-benar bingung. Kenapa sih kita selalu punya masalah yang serius kayak gini? Mama takut gak kuat. Helen Sastro Mardoyo, sahabat adik Anda yang ditemukan tewas di ulang tahun adik Anda. Dan saat kejadian, Anda tidak ada tempat. Anda jauh. Ada di dalam ruangan, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Saya tersinggung. Saya merasa sekarang Anda menuduh bahwa saya pembunuhnya Helen juga. Bisa jadi. Pak Afgan, tugas kami itu mencari bukti. Dan semua bukti yang kami temukan itu mengarah ke Anda. Anda mau tahu pendapat saya? Silakan. Anda hanya membuang waktu untuk mencurigai saya. Karena pelaku yang sebenarnya ada di luar sana berkeliaran dengan bebas. Anda tahu ini HP siapa? Ini HP Agus Mulyawan. Jam 1.30 pagi, selesai dia dari rumah sakit. Anda mengirim pesan ke dia untuk datang ke rumah Anda. Jam 2.30 pagi, HP-nya mati total. Tidak bisa dihubungi. Waktu yang sama, ketika dia ditemukan, tak bernyawa. Apa Afgan? Sekarang alibi Anda apa? Saya yakin di waktu yang bersamaan. Saya sedang tertidur di kamar saya sendiri. Oke. Ada yang bisa buktikan kalau jam 2.30 pagi Anda sedang tertidur di kamar Anda sendiri? Saya bisa, Pak. Bapak. Maaf Pak, saya tadi sudah kasih tahu ibu ini tidak boleh masuk, tapi ibu ini maksa Pak. Oh, Pak. Baik. Maaf, Pak. Tapi saya bisa membuktikan kalau Pak Afgan tidak bersalah. Anda pembantu di rumah keluarga Daryanto. Oke, kalau begitu, apa bukti yang Anda punya kalau Bapak Afgan beneran tidur di kamarnya? Kami tidur bersama di kamar Pak Afgan.
Sebentar. Saudari bilang, saudari tidur di tempat yang sama dengan Bapak Afgan. Anda yakin? Anda jangan bohong. Kalau sampai kamu bohong, hukumannya akan berat. Dia nggak berbohong, Pak. Anda siapa? Saya Pita, saya kerja di keluarga Daryanto. Semalam sekitar pukul jam 1, Pak Afgan minta tolong saya untuk gantiin bajunya Isyana karena dia demam dan kehujanan. Kan gak mungkin, Pak. Pak Afgan yang gantiin baju Isyana sendirian. Sebentar, saya harus terima telepon. Siap, Dan. Surya, barusan Bu Paramita Daryanto telepon saya. Saya dengar kamu nangkap anak yang bernama Afgan. Karena dicurigai telah terlibat pembunuhan. Apa itu benar? Ya, Dan. Tersangka sudah kami amankan. Apa kamu sudah punya bukti yang kuat untuk menahan dia? Belum, Dan. Tapi... Kalau gitu ngapain kamu bawa dia ke kantor? Izin, Dan. Mayat ditemukan di mobil Bapak Afgan. Kalau hanya itu saja, tidak cukup untuk membuktikan kalau dia pelakunya. Memangnya kamu punya bukti lain? Belum, Dan. Atau saksi? Ada, Dan. Ada 2 pembantu dari keluarga Daryanto. Salah satu dari mereka bilang kalau Bapak Afgan sedang tidur di satu kamar dengan pembantu yang lain. Apa saksinya bisa dipercaya? Untuk itu, kami harus menyelidiki lebih lanjut. Dan... Dengar ya, Surya. Sebelum kamu mendapatkan bukti yang kuat, bebaskan dia. Jangan bikin malu nama kita dengan menangkap anggota keluarga Daryanto sembarangan. Ngerti kamu? Siap, Dan. Bagaimana Komandan Surya? Saya sudah boleh pergi? Untuk sekarang iya. Tapi jangan senang dulu. Penyelidikan masih berlanjut. Saya harap Anda mampu menemukan siapa pelakunya. Makasih banyak ya, Pak. Papa habis telepon sama komisaris polisi. Ternyata kamu udah bebas. Papa juga cerita soal alibi kamu tadi pagi. Kamu di mana dan sama siapa? Aku nggak habis pikir ya, kamu itu Afgan Daryanto. Bisa-bisanya kamu tidur sama pembantu. Oke. Aku minta kamu untuk tenang dulu. Dengerin penjelasan aku. Tenang? Kamu minta aku tenang? Sementara kamu tidur semalaman sama perempuan itu di kamar kamu. That's why. Dengerin aku dulu. Karena aku punya penjelasan sendiri. Buat apa? Ini udah jelas kan semuanya? Aku nggak perlu dengar apa-apa dari kamu.
banget sih. Kita kan kesini mau ngebantuin dia, jadi alibi biar dia bebas. Malah kita yang ditinggalin. Iya betul kamu. Ih, bilang makasih kayak apa kek? Tapi yang namanya orang kaya memang gitu semua. Emang mereka pernah ngeliat kita? Kita tuh cuma dianggap butiran debu sama mereka. Udah Is, lain kali kamu tuh apa-apa jangan diambil hati. Biarin aja orang-orang kayak gitu tuh. Yang penting kita udah berbuat baik. Ya udah yuk. Aduh Pit, ini kita beneran mau jalan kaki sampai rumah. Naik ojek aja kali. Yang ada tuh kaki kita bisa copot sampai rumah, tau nggak? Capek. Ya udah iya. Itu ojeknya. Ya ayo. Bang, bang ojek bang. Kita duluan, Mbak. Aduh. Udah. Sabar Isyana. Sabar kita jalan lagi aja ya. Ayo. Aku juga kaget waktu tahu ada mayat di bagasi mobilnya Afgan. Tapi aku lebih kaget lagi waktu aku dengar dari Papa soal alibinya Afgan. Dia semalaman tidur sama pembantu. Ya Allah. Ini tidurnya merem kan? Bener-bener merem kan? Bukan lagi... Dan ada satu pembantu lain yang ngaku ke polisi kalau dia juga ada di kamar Afgan malam itu. Ini mah lebih dari skandal. Nadia, sebetulnya ini tuh salah paham. Kita bisa jelasin kok. Karena kita juga udah ngomong sama Afgan. Tante udah tahu soal Afgan dan pembantu ini? Dan kalian berdua diem-diem aja. Nggak ada satupun yang ngasih tahu aku. Sebentar, Nadia. Soal pembantu yang satu lagi, dia ngapain ada di kamar Afgan? Sebenarnya aku jijik ya bahas soal ini. Tapi mungkin Afgan nyuruh dia untuk bantu buka baju pembantu itu. Fix ini mah. Nadia udah deh, ya. Cukup. Kamu makin gak jelas. Bisa gak sih kamu gak bahas lagi? Tante, aku tahu Afgan anak Tante. Tapi kalau misal emang dia salah, kenapa harus dibelain terus, Tante? Ya udah gini aja ya. Bisa nggak kamu nggak ngomong lagi? Cukup ya. Tante, aku udah tanya sama Afgan dan dia nggak bisa jawab jujur. Dan satu hal yang bikin aku bingung juga, setelah Tante tahu semuanya tentang ini, Tante masih ngedukung dia. Udah cukup dong, cukup bisa nggak? Nggak, Tante maaf, tapi aku nggak mungkin diam aja. Ini pasti ada sesuatu, ayo dong. Siapa sih? Siapa pembantu itu? Siapa? Ayo kasih tahu lah. Dan kenapa dia kelihatannya selalu ngebelain pembantu itu terus? Apa kalian nyembunyiin sesuatu dari aku? Ini ada apa sih sebenarnya? Aku minta kalian kasih tahu aku siapa orangnya, siapa pembantu yang udah godain Afgan tunangan aku. Aku mau dia dipecat secepatnya. Aku tuh cuma pengen ini semuanya cepet berakhir tahu. Setelah semua tugas aku selesai, aku bisa lebih cepat pergi dari rumah itu. Tugas apa? Isyana, kamu tuh harus sadar, kamu tuh udah kaya raya melebihi keluarga Daryanto. Bos kamu sendiri, emang kamu mau terus-terusan rapiin rumah, bersihin panci? Pak Excel tuh udah ngasih semuanya ke kamu, Isyana. Dan jumlahnya nggak receh, triliunan.
Seandainya aku punya uang sebanyak itu, wah aku udah ke Bali minum-minum cantik, ngeliatin bule-bule ganteng kayak di film-film. Aduh Pita, tapi itu tuh semua bukan punya aku. Aku nggak ada hak sama semua harta warisan itu. Terus punya siapa? Haknya siapa? Pak Afgan, Ibu Paramita, Mbak Adisti. Kan Pak Excel ngasih semua kekayaannya ke kamu. Kalau saja Pita tahu. Pit, kamu tuh nggak akan ngerti. Aku nggak mau ngerti Shana, yang penting sekarang Pita jadi asistennya miliuner. Ibu Isyana. Senyum dong. Hah, tuh ada ojek tuh. Kamu duluan ya, daripada ntar diambil orang lagi. Ayo, Pak. Pak. Aduh. Ayo, ayo. Duh. Bang, ke Jalan Wijaya 4 ya. Oke, Nek. Afgan. Tante. Kalian mau kemana? Aku belum selesai ngomong. Afgan. Mama senang banget kamu pulang. Mereka baikkan sama kamu nggak apa-apa. Afgan, kita hampir gila tahu lihat kamu ditangkap kayak kriminal. Iya, tadi Mama telepon komisaris polisi tapi dia nggak cerita banyak. Bayangin, di ulang tahun Adisti, Helen harus kehilangan nyawanya karena jatuh dari balkon. Gak lama giliran mantan supir aku Agus. Dia harus kehilangan nyawanya dan jenazahnya ada di dalam bagasi mobil aku sendiri. Seseorang nelfon polisi soal kasus ini. Polisi datang buat nangkap aku. Aku yakin ada orang yang pengen ngejebak aku, Ma. Dan orang ini bener-bener pengen aku di penjara. Cuman gak habis pikir aja siapa orangnya. Siapa orang yang berani fitnah aku dan mau ngeliat aku hancur. Siapa orang yang udah buat semua kekacauan ini. Siapa orang yang pengen ngeliat aku hancur. Halo, Pak. Iya. Apa? Papa yakin? Iya, oke, Pak. Jujur aku nggak ngerti apa yang lagi terjadi, Ma. Apa yang sudah kamu sembunyikan? Hah? Terlalu banyak kejadian di rumah ini. Menimpa orang-orang kesayangan saya. Dan semuanya kejadian buruk. Saya kehilangan Excel. Setelah itu Helen. Helen meninggal dengan tidak wajar. Dan sekarang Afgan dibawa polisi tanpa alasan yang masuk akal. Dulu di rumah ini baik-baik aja. Tapi sejak ada kamu di rumah ini, semua jadi kacau. Sebelum ini gak ada apa-apa. Sekarang saya tanya sama kamu. Apa yang sudah kamu sembunyikan dari saya? Aku berusaha melindungi Pak Afgan. Sampai-sampai aku rela mengorbankan harga diriku. Tapi kenapa mereka terus curiga dan menuduhku yang tidak-tidak?
Aku akan kasih tahu ke kalian apa yang dia sembunyikan. Maksud kamu? Orang yang bikin laporan ke polisi, itu dia. Dari mana mereka tahu? Aku baru habis teleponan sama papa. Dan katanya, komisaris polisi kasih tahu ke papa bahwa orang yang bikin laporan itu berasal dari rumah ini. Kalau gitu siapa lagi kalau misalnya bukan dia? Gak ada gunanya mencoba membuktikan ke mereka kalau aku gak bersalah. Padahal aku baru aja menyelamatkan Pak Afgan dari semua tuduhan berat itu. Dan mereka masih saja terus menyerangku tanpa henti. Kemana? Afgan, kamu kenapa gak berhentiin dia? Mau kemana? Mau kabur? Udah jelas kan sekarang? Kalau kamu nggak bersalah, kamu nggak mungkin mau kabur. Mana handphone kamu? Nadia cukup. Afgan, kamu apaan sih? Aku tuh lagi mau bantuin kamu. Ini biar semuanya juga tahu kebenarannya. Kenapa? Kasih dong HP-nya kalau kamu nggak sembunyiin sesuatu. Apa yang harus kamu takutin? Sini. Sini. Jangan, Bu. Sini. Bu, jangan Bu HP saya, Bu. Sini. Ibu. Nadia. Bu, HP saya. Ada cerita Afgan, kamu apaan sih? Ini kisah kita. Kita lihat dia sembunyiin apa. Apa passwordnya? Nat, aku bilang cukup. Afgan, kamu kenapa sih? Aku tuh cuma mau ngebuktiin kalau dia yang laporin kamu ke polisi. Kamu tahu, aku ada di sini dan bisa bebas dari kantor polisi karena siapa? Karena dia. Afgan, aku nggak paham ya. Dia tuh mau ngancurin hidup kamu. Afgan, kamu kenapa sih? Kalau dia mau aku ada di penjara, dia nggak akan mempertaruhkan harga dirinya di depan polisi untuk menyelamatkan aku. Dan dia juga nggak mungkin jujur sama polisi bahwa dia udah tidur bersama aku di kamar aku berdua semalaman. Aku baru ngerti sekarang. Jadi dia orangnya yang tidur semalaman sama kamu. Aku rasa aku udah cukup tahu. Aku udah cukup tahu. Dia baik dan perhatian. Selama ini aku sudah salah menilai dia. Kamu tahu, aku ada di sini dan bisa bebas dari kantor polisi karena siapa? Karena dia. Kalau dia mau aku ada di penjara, dia nggak akan mempertaruhkan harga dirinya di depan polisi untuk menyelamatkan aku. Ternyata dia berbeda dengan yang lain. Baru kali ini di dalam hidupku ada orang yang membelaku. Bukan karena bersyarat, tapi karena dia memang benar-benar percaya sama aku.
Terima kasih ya Allah. Ternyata aku tidak sendirian. Cinta terluka dan ku masih. Jadi gitu loh, Gem. Beneran, Pit. Isyana. Is, itu beneran kamu? Kamu yang tidur di ranjang Pak Afgan? Iya. Aku udah curiga, pasti ada sesuatu. Kamu udah anak emas keluarga ini. Ayo tolong Is cerita Is, ntar aku bisa mati penasaran loh. Cerita. Cerita dong Is, kita juga pengen tahu gimana ceritanya. Aku nggak perlu cerita apa-apa sama siapapun, termasuk sama kalian. Oke. Kalau kamu memang nggak mau cerita, berarti memang benar Pak Afgan si anak emas itu nilainya 10. Karena dalam satu malam dia bersama 2 wanita. Kamu dan kamu, Pita dan Isana. Aduh, kalian tuh bisa nggak sih nggak usah mikir aneh-aneh. Intinya gini, semua orang tuh bisa berbuat baik, termasuk Pak Afgan. Ya jadi waktu aku di luar, itu pas banget lagi hujan deres. Aku kehujanan, ranting pohon jatuh kena kepalaku, dan kepalaku tuh luka. Dan Pak Afgan dia tuh cuma pengen ngebantuin aku. Karena nggak mau ketahuan sama Bu Paramita, Pak Afgan ngebawa aku masuk ke dalam kamarnya untuk istirahat. Ya karena bajuku juga basah kuyup, makanya Pak Afgan manggil Pita buat masuk ke dalam kamarnya untuk ya ngebantuin aku gantiin baju. Tapi aku malah ketiduran. Udah jadi intinya tuh kalian semua salah paham. Gak ada kejadian apa-apa kok. Kalian jangan mikir yang aneh-aneh lagi. Dan satu lagi yang harus kalian tahu. Pak Afgan tuh orangnya baik. Sikap kamu tadi berlebihan. Berlebihan kata kamu. Coba kamu bayangin jadi aku. Seorang pembantu tidur di tempat tidur yang sama kamu, di kamar kamu. Dan kamu maunya aku biasa aja, kayak gak ada yang terjadi, really? Nat, aku ditangkap polisi karena dugaan pembunuhan. Ada mayat di dalam bagasi mobil aku. Dan di luar sana ada orang yang pengen ngejebak aku. Dan kamu di sini masih permasalahan siapa yang ada di kamar aku semalam. Terus kamu mau aku gimana? Kamu mau aku pura-pura gak peduli seolah-olah itu hal yang wajar? Sementara aku... Harus percaya sama aku. Kamu masih bisa minta aku percaya setelah apa yang terjadi? Masih bisa? Sayangnya iya. Cuma itu yang bisa pertahanin hubungan kita kan? Kamu dari tadi ngomong soal kepercayaan. Aku harus percaya sama kamu. Tapi sebenarnya kamu ngerti nggak apa itu kepercayaan? Aku tahu cerita ini dari Papa. Papa tahu dari kepala komisaris Afgan. Itu yang kamu sebut kepercayaan. Ini udah bukan kepercayaan, ini skandal Afgan. Nadia, coba. Nggak. Kamu dengerin aku. Kamu udah bikin aku malu di depan seluruh dunia. Tunangan aku, Afgan Daryanto. Tidur sama pembantu di tempat tidur yang sama. Itu yang kamu sebut kepercayaan. Aku tuh udah cerita semuanya tentang aku, semua tentang masa lalu aku. Gak ada yang aku tutup-tutupin. Terus kamu malah nutupin soal pembantu. Kamu bela juga. Dia nyelamatin aku. Enggak. Aku udah muak sama dia. Iya tapi Nat, kamu... Enggak. Kamu masih mau hubungan kita lanjut atau enggak? Ya. Oke. Aku minta mulai sekarang dia nggak boleh ada di dekat kamu, dia nggak boleh ada di rumah ini, kamu usir dia dari sini. Aku nggak bisa. Kamu nggak bisa atau kamu nggak mau? Nggak gitu, Nat.
Kamu tenang dulu makanya. Dengerin aku baik-baik. Kita masih butuh dia. Kita butuh dia. Punya alasan kenapa aku lakuin ini semua. Aku yakin dia sama Axel punya kesepakatan. Maksud kamu kesepakatan apa? Untuk saat ini aku nggak bisa jelasin semuanya ke kamu. Yang pasti, selama kesepakatan itu belum selesai, dia harus ada di rumah ini. Tapi setelah semuanya selesai, aku pastiin dia akan pergi. Aku janji sama kamu, dia pasti terusir dari rumah ini selamanya. Kamu tahu aku, Nat. Aku nggak mungkin sembarangan milih perempuan untuk jadi pasangan aku. Aku punya standar yang tinggi untuk urusan itu. That's why I choose you. Aku nggak mau jatuhin harga diri aku, harga diri keluarga aku, hanya untuk berhubungan dengan... Kamu pikir saya bodoh dan gak tahu apa-apa ya? Ngapain kamu sama pelacur ini? Perempuan malam itu